Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat semua dimanapun Anda berada, tetap sehat, tetap semangat dan produktif walaupun pada masa pandemi COVID-19 ini. Bagian kedua dari buku Sekolah COVID-19, pencegahan virus COVID-19 melalui komik dan karikatur. Sekarang tema kita adalah korban corona bertambah. Corona tidak memandang siapa yang terkena atau tidak terkena, terkenal atau tidak terkenal ya. Informasi terkini tidak hanya Perdana Menteri Inggris yang terkena corona, Ratu Inggris II juga terkena corona. Hal ini juga menjadi pembicaraan publik yang mendunia. Dan kemudian kalau kita lihat juga banyak para menteri juga kena corona, kemudian kepala-kepala daerah juga kena corona. Kita lihat banyak juga status sahabat kita, keluarga kita, saudara-saudari kita di media sosial, banyak yang meninggal dikarenakan corona ini. Tentunya supaya korban corona tidak bertambah, pemerintah melakukan PPKM-nya. Tentu kita harus bisa bijaksana dalam menyikapinya, karena pemerintah ingin supaya berkurangnya korban akibat dari COVID-19 ini. Sebenarnya banyak juga cerita-cerita yang bisa kita sampaikan tentang banyaknya korban corona ini. Ya, seperti ini cerita dari berita ya yang kami ambil di beberapa media. Di Indonesia, informasi terkini ya, 3 orang terjangkit corona ketika pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami Taman Sari, Kebun Jeruk, Jakarta, yaitu sekitar 124 jamaah harus diisolasi di dalam dan sekitar pekarangan masjid. Beberapa di antaranya jamaah dari negara lain. Hal ini menjadi kekhawatiran yang luar biasa sehingga pemerintah langsung mengambil kebijakan untuk mengisolasi. Sebenarnya ini berita yang sudah lama juga, sahabat semua, tetapi menjadi pembelajaran bagi kita sekarang. Kemudian tidak hanya di Indonesia korban COVID-19 itu bertambah, tetapi di negara-negara lainnya juga seperti itu. Tetapi ada juga negara-negara yang sudah berhasil menangani COVID-19 ini dengan baik, seperti di negara Brunei Darussalam. Tapi ini sebelum pandemi COVID-19, saya dan teman-teman delegasi dari Kementerian Agama RI berangkat ke Brunei Darussalam dalam kegiatan penguatan reviewer tentunya ya, reviewer riset penelitian. Kami melihat negara Brunei Darussalam merupakan negara yang sangat tertib ya, terutama tertib dalam mematuhi setiap kebijakan aturan yang telah ditetapkan oleh Sultan, yaitu Sultan Hasan al-Bolkiah. Hal ini tercermin dari masyarakatnya yang tertib, kemudian hidupnya sangat sejahtera, sangat makmur ya. Karena kalau kita lihat masyarakatnya dominan dan hampir seluruhnya sebenarnya menggunakan mobil ya. Mobilnya pun tidak mobil biasa aja. Banyak juga mobil yang bermerek kelas atas ya. Jadi ketika kita di sana, kita jarang menjumpai sepeda motor. Jarang kita mendengarkan kebisingan klakson, karena di sana mereka tertib menggunakan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dengan baik dan benar. Ketika kami mengadakan kegiatan ya bersama salah satu narasumber dari Brunei Darussalam,
tepatnya dari Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Beliau menyampaikan bahwasanya cara mereka untuk menangani COVID-19 ini adalah mereka sangat taat, sangat tertib dengan apa yang disampaikan, diperintahkan oleh Kesultanan. Mulai dari lockdown pada waktu itu, kemudian menjaga jarak, menggunakan masker, memakai sanitizer, dan lain sebagainya. Mereka sangat taat menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan dimanapun berada, misalkan di perkantoran, di sekolah, dan pada itu memang pusat-pusat perkantoran ditutup, kemudian pusat-pusat perbelanjaan ditutup, sekolah juga seperti itu, hingga akhirnya mereka berhasil menangani COVID-19 ini. Dan ini menjadi salah satu contoh bagi kita agar kita tertib, kemudian agar kita menjaga kesehatan, salah satunya dengan mentaati protokol kesehatan agar korban corona ini tidak bertambah lagi. Selanjutnya sahabat semua, kajian tentang social distancing, ya ayo jaga jarak 1 meter, 2 meter, berapa meter ya, yang penting jaga jarak lah. Mulai sekarang kita jaga jarak dulu ya bro. Kamu kenapa bro? Dulu waktu kita di pondok kita selalu bersama, makan bersama, tidur di masjid sama-sama, juga pernah nyebur ke kolam sama-sama. Kamu sekarang kenapa bro? Ya mungkin banyak lah cerita-cerita seperti ini. Yang intinya adalah ya ketika teman kita menggunakan masker, kita jangan merasa oh teman kita ini tidak lagi sedekat dulu, tidak lagi sekompak dulu, jangan seperti itu. Karena sekarang masa pandemi COVID-19 kita tidak tahu ya. Harus tetap jaga protokol kesehatan dengan baik. Ya walaupun dengan sahabat dekat kita, menggunakan masker, kemudian menggunakan sanitizer, mencuci tangan dengan sabun dan lain sebagainya. Kemudian bila kita bahas lagi tentang social distancing ini, jaga jarak, ya pemerintah sudah membuat kebijakan social distancing, apalagi jangan sampai kita berkerumun ya, jangan sampai, karena penularannya bisa sangat berbahaya. Jadi penting menjaga jarak, kemudian kita menggunakan masker. Ini salah satu gambar yang kami buat, ya gambarnya tidak terlalu begitu bagus, tetapi ini bisa mencerminkan lah supaya kita menjaga jarak. Seperti yang kami sampaikan tadi, percakapannya apa? Mulai sekarang kita jaga jarak ya. Kamu kenapa? Ya muncullah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang penting kita jaga jarak untuk sama-sama menjaga kesehatan dan keselamatan kita. Kemudian apa lagi pembahasan kita dalam buku sekolah COVID-19 ini? Anak-anak lebih pahlawan berani melawan corona. Apa sih isinya? Ya tentunya menghadapi COVID-19 banyak yang dilakukan ya. Resep dan tipsnya juga banyak. Mulai dari resep asli sampai palsu. Penting bagi kita untuk mengkonsumsi resep yang asli ya. Dengan tahu bagaimana cara mendapatkannya. Bertebaran informasi tentang COVID-19 membuat takut, khawatir, dan was-was. Karena sangat berbahaya. Jangan sampai tertular COVID-19. Bisa hidup kita akan menjadi tiada. Bahaya COVID-19 ini, sahabat semua, tidak membuat anak-anak menjadi takut ya. Pengamatan di lingkungan saya pribadi, seperti saya tinggal di Desa Tasikmalaya, Kecamatan Curug Utara, Kabupaten Rajang Lebong, Bengkulu, semenjak diliburkan sekolah, anak-anak di lingkungan saya tetap bermain di luar, tertawa, saling bercanda dengan teman-temannya, sambil mereka juga membahas tentang corona juga sih. Apakah mereka paham atau tidak? Ya kita tidak tahu. Disitulah peran orang tua memberikan pemahaman kepada anaknya bahwa virus COVID-19 ini sangat berbahaya. Kemudian dengan berbagai candaan yang membuat mereka tertawa. Corona komunitas berondong mempesona. Jadi mereka buat kepanjangannya. Kemudian ada lagi corona itu apa? Kopi, rokok, nasi, dan banyaklah membuat candaan-candaan seperti itu yang sebenarnya tidak layak sih, tidak layak.
Karena apa? Ini serius, ini bukan main-main. Jadi disinilah peran kita sebagai orang tua memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Libur sekolah itu bukan main-main, tetapi tetap selalu jaga kesehatan, belajar dari rumah, dan harus dikontrol oleh orang tuanya. Jadi anak-anak lebih pahlawan, berani melawan corona itu ya sesuatu hal yang harus diluruskan sebenarnya. Kita sebagai orang tua harus menjelaskan bahwa virus COVID-19 ini sangat berbahaya, apalagi kepada anak-anak kita yang bisa jadi imunnya ya tidak sekuat kita, ya kan. Jadi harus kita jaga anak-anak kita dengan baik. Kemudian mana gambarnya? Ini gambar yang kami buat ya. Itu gambar ketika anak-anak yang tidak tahu apa-apa tentang bahaya virus COVID-19 ingin melawannya. Apa isi percakapannya? Aku akan melawannya, Ibu. Aku akan melawan virus COVID-19. Lalu orang tua mengatakan jangan, nak, karena dia tidak tahu. Jadi kita harus kasih pembelajaran bahwa virus COVID-19 itu sangat berbahaya. Demikian, sahabat semua, kajian bagian kedua dari buku Sekolah COVID-19. Tetap kita harus memperhatikan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, jangan sampai tertular tentunya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan tetap produktif. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.